Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal bongkar strategi dari bab 17 buku Million Dollar Consulting Alan Weiss, edisi keempat ya. Judulnya ini cukup bikin mikir, mempercepat bisnis berulang dan referensi, memikirkan penjualan keempat terlebih dahulu. Misi kita jelas nih, kita mau paham gimana caranya para konsultan atau ya siapa aja lah yang kerjaannya ketemu klien langsung, bisa bikin bisnisnya jalan terus, dapat order lagi, dapat referensi bagus. Caranya, yaitu tadi, mikir jangka panjang. Fokus ke apa yang Wise sebut penjualan keempat. Pastinya kita semua tahu lah ya, bisnis berulang sama referensi itu enak banget. Biaya carinya rendah, untungnya tinggi. Tapi ternyata ada strateginya loh di balik itu, bukan cuma untung-untungan atau harapan aja. Nah, ini bagian yang paling seru nih. Mungkin agak aneh kedengerannya. Wise nyaranin kadang-kadang ngambil deal awal yang nilainya lebih kecil. Hah? Lebih kecil? Iya, justru yang bisa jadi langkah pintar buat buka kesempatan menang yang jauh lebih gede di masa depan. Aneh kan? Oke, ayo kita bedah bareng ini. Wise mulai pakai analogi bagus nih soal kecepatan. Katanya, mempercepat penjualan itu bukan kayak ngebut di tol, tancap gaspol. Lebih mirip nyetir mobil di sirkuit. Yang penting bukan cuma kencengnya, tapi velositas. Kecepatan yang terkontrol, yang terarah. Apa bedanya ya? Bedanya lumayan gede loh. Velositas di penjualan tuh artinya gini, kita mastiin tiap tahap penting dalam prosesnya itu dilewatin dengan benar. Waktunya pas, orangnya pas. Kalau cuma tancap gas tanpa arah, ya bisa keluar jalur kan? Nah, Wise kasih peta nih, ada 8 langkah sistematis buat jaga velositas ini. Langkah pertama jelas, kontak awal. Kedua, nah ini krusial banget. Pastikan si kontak ini pembeli ekonomi. Orang yang punya kuasa, punya budget buat proyek kita. Bukan cuma yang pakai nanti atau yang ngasih masukan aja. Oke, jadi harus orang yang bisa ketok palu soal duitnya ya? Betul. Ketiga, kalau kontak awal kita bukan dia, ya langkah berikutnya minta izin baik-baik buat dikenalin atau ketemu langsung sama si pembeli ekonomi ini. Keempat, kalau kontak awal kita ternyata si pembeli ekonomi, ya bagus, langsung minta izin buat ketemu ngobrol lebih lanjut. Oke. Jadi separuh langkah awal ini fokusnya mastiin kita ngomong sama orang yang benar dan dapat akses ya. Belum ngomongin solusi atau proposal sama sekali dong di sini. Tepat banget. Fondasinya dulu dikuatin, baru deh masuk langkah kelima. Bangun rasa saling percaya sama si pembeli ekonomi. Ini bukan sekedar basa-basi ya, tapi beneran bangun kredibilitas, saling paham. Keenam, nah ini titik vital banget kata Wise, capai kesepakatan konseptual. Kesepakatan konseptual, maksudnya gimana tuh? Itu kayak kesepakatan lisan atau pemahaman bareng soal 3 hal penting. Tujuan proyeknya mau ngapain spesifiknya, ukuran suksesnya gimana biar jelas, sama nilai atau value-nya apa buat perusahaan dan buat si pembeli secara pribadi kalau proyeknya sukses. Nah, kalau kesepakatan konseptual ini udah klik, baru langkah ketujuh, ajukan proposal formal. Idealnya, proposal ini cuma ngerangkum tertulis apa yang udah disepakatin tadi, jadi nggak ada kejutan harga atau skop aneh-aneh. Terakhir, kedelapan, ya mulai kerja setelah proposal disetujui. Ngikutin alur ini bantu jaga momentum, nggak ada langkah kelewat atau buru-buru. Jadi kuncinya disiplin ngikutin prosesnya ya, dan sadar kita lagi di tahap mana. Loncat-loncat langkah misalnya, buru-buru kirim proposal detil padahal baru ketemu sekali bentar, belum ada kesepakatan konseptual. Wah, itu kayak nyalip di tikungan nggak kelihatan ya. Bahaya. Ais, nemuin beberapa kesalahan umum yang sering dilakuin konsultan, atau ya profesional jasa lain lah. Niatnya sih bagus, pengen cepet, tapi malah jadi lambat atau gagal. Mau tahu nggak jebakan utamanya apa aja? Wah, mau banget. Penting ini, biar kita bisa hati-hati. Apa aja tuh kesalahan fatalnya? Yang pertama, ketemu orang yang salah. Ini klasik sih, tapi masih sering kejadian. Buang-buang waktu, presentasi panjang lebar, diskusi dalam sama orang yang nggak punya kuasa anggaran, itu boros banget. Lebih parah lagi, pas akhirnya ketemu pembeli ekonomi beneran, bisa jadi kita dianggap kurang pro, karena dari awal nggak tahu siapa yang harus ditemuin. Status kita bisa turun di mata dia. Wah, ini jebakan rapat basa-basi ya. Kejebak ngobrol sama orang ramah, tapi bukan dia yang mutusin. Akhirnya prosesnya jadi molor. Betul sekali. Kesalahan kedua, takut nyinggung perasaan orang yang salah. Ini nyambung sama yang tadi. Kadang kita ngerasa nggak enak atau sungkan gitu mau ngelangkahin kontak awal kita yang mungkin baik tapi bukan decision maker buat minta ketemu atasannya langsung.
takut ngerusak hubungan baik sama si kontak awal ini kan. Tapi kata Wise, ini bisa fatal. Harus berani dan profesional minta akses ke orang yang tepat demi jaga kecatatan. Pasti dilema tuh ya, antara jaga hubungan sama penjaga gerbang versus pentingnya ketemu langsung sama yang punya kuasa. Tapi kalau kata Wise, ini jalur kritis ya, harus berani ya. Harus berani, tapi tetap profesional caranya. Nah, kesalahan ketiga, dan ini yang kata Wise paling sering bikin deal gede gagal, gagal capai kesepakatan konseptual sebelum proposal dibuat. Ini penting banget-banget. Kalau tujuan, ukuran sukses, sama nilai proyek belum klik dan disepakati secara lisan sebelum kita kirim dokumen proposal yang ada angkanya, coba tebak apa yang terjadi. Pasti langsung fokusnya ke harga ya. Negon alot di biaya. Nah, itu dia. Hampir pasti fokusnya langsung geser ke biaya, ke harga. Proposal kita jadi ajang tawar-menawar harga, bukan lagi diskusi soal nilai investasinya. Jadi kalau nilai sama ROI-nya udah nyantol dulu di kepala klien secara konsep, proposal itu fungsinya lebih kayak konfirmasi tertulis aja gitu ya, atau formalitas administrasi, bukan alat utama buat jualan harga lagi. Tepat sekali. Pas klien udah paham dan setuju sama nilai yang bakal mereka dapat, misalnya efisiensi naik sekian persen, biaya turun sekian juta, target ABC tercapai, nah biaya di proposal itu bakal dilihat sebagai investasi yang pantas. Rasa mahalnya itu berkurang drastis karena fokusnya udah ke return on investment. Sebaliknya, kalau belum ada kesepakatan nilai, ya harga jadi satu-satunya patokan yang jelas buat diskusi. Kita jadi kejebak debat di situ terus. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang soal fungsi proposal ya. Bukan alat buat perang harga, tapi kayak nutulen kesepakatan nilai. Pemahaman ini aja udah mantep banget. Oke, nah ini ngebawa kita ke inti bab ini nih, konsep paling strategisnya. Mikirin penjualan keempat terlebih dahulu. Kedengarannya kayak main catur ya, mikir beberapa langkah ke depan. Maksudnya apa sih persisnya? Ini pola pikir mendasar banget yang disaranin Wise. Intinya gini, jangan pernah lihat klien baru itu cuma sebagai satu proyek atau satu transaksi yang lagi dinego sekarang. Tiap klien baru itu punya potensi pendapatan terus-menerus yang jauh lebih gede. Nah, potensi ini bisa dibagi jadi 4 lapisan atau penjualan. Penjualan pertama ya proyek awal yang lagi kita omongin ini, pintu masuknya lah. Penjualan kedua itu proyek-proyek berikutnya yang datang dari pembeli ekonomi yang sama. Kenapa? Ya karena dia puas sama hasil kerja kita di proyek pertama. Trust udah kebangun, dia butuh bantuan lagi, ya dia panggil kita lagi. Simple kan? Penjualan ketiga itu pasti pembeli ekonomi yang puas tadi ngerekomendasiin kita ke kontak dia yang lain, di luar perusahaannya. Nah ini jaringan kita jadi luas ke klien baru lewat jalur rekomendasi personal yang kuat banget. Dan penjualan keempat, ini yang seringkali paling gede nilainya, yaitu pas organisasi klien secara keseluruhan, bukan cuma satu orang, jadi sumber referensi atau ngasih kerjaan lagi. Ini bisa kejadian karena hasil kerja kita bagus, terdokumentasi, terukur dampaknya, ingat kan tujuan, ukuran, nilai tadi, dan jadi bagian dari cerita sukses perusahaan itu. Reputasi kita nempel di level institusi. Wow, jadi berlapis-lapis gitu ya potensinya. Dan kayaknya ini nambah terus ya. Penjualan kedua, ketiga, keempat itu bisa jadi nilainya berkali-kali lipat dari yang pertama dong. Sangat mungkin, bahkan seringnya gitu. Apalagi yang keempat tadi, yang basisnya udah reputasi institusional. Makanya Wise nekenin banget pentingnya mikir jangka panjang dari awal ketemu. Terlalu fokus ngejar nilai maksimal di transaksi pertama doang, malah bisa nutup pintu rejeki jangka panjang yang jauh lebih gede. Proyek pertama itu kayak investasi buat bangun pondasi penjualan kedua, ketiga, dan keempat. Ini nyambung lagi ke ide aneh tadi ya. Kata Wise, kadang mending ambil proyek awal yang lebih kecil, misalnya $50.000, tapi jelas skopnya, targetnya realistis, dan kita yakin banget bisa sukses gemilang buat bangun trust. Ini katanya lebih baik daripada maksa gedein skop di awal, jadi katakanlah $70.000. Tapi risikonya tinggi, skopnya jadi kabur. Hasilnya mungkin kurang oke, malah ngerusak hubungan dan nutup potensi jangka panjang yang bisa jadi $400.000 atau lebih. Wah, ini butuh keberanian sama keyakinan kuat ya. Nolak duit sekarang demi potensi nanti yang belum pasti. Kenapa Wise bisa seyakin itu sih strategi ini manjur? Karena pondasi dari semua bisnis lanjut dan referensi itu cuma 2, kepercayaan sama bukti nilai.
Proyek awal yang sukses, meskipun mungkin skalanya kecil, itu bukti nyata kalau kita ini kompeten, bisa diandelin dan ngasih hasil. Ini kayak nabung kepercayaan yang gede banget. Sukses ini ngebuka pintu buat diskusi yang lebih jujur, lebih dalam soal kebutuhan klien yang sebenarnya, yang mungkin aja lebih gede atau beda dari yang mereka bilang di awal. Wise cerita kasus nyata yang bagus banget buat contoh. Dia pernah diminta CEO buat ngasih coaching soal teknik delegasi. Proyeknya ya relatif kecil lah, $15.000. Wise bisa aja ambil kerjaan itu, selesain, dapat duit, udah. Tapi setelah dia masuk, bangun hubungan, observasi lebih dalam, Wise sadar, akar masalahnya tuh bukan cuma si CEO kurang jago delegasi. Masalah utamanya itu budaya perusahaannya kaku banget, otoriter, anti risiko. Delegasi itu cuma salah satu gejalanya aja. Nah, karena udah dipercaya dan paham masalahnya, Wise berani ngusulin intervensi yang lebih mendasar. Proyek perubahan budaya. Nilainya $65.000. Wah, jadi dia ganggu permintaan awal kliennya dan nawarin diagnosa beda. Berani banget itu. Gimana hasilnya? Proyek perubahan budaya itu ternyata sukses banget. Dampaknya kerasa ke kinerja sama semangat kerja di perusahaan itu. Dan nggak berhenti di situ. Karena nilai yang dikasih nyata banget dan hubungan udah kuat, proyek ini lanjut jadi kontrak retainer 5 tahun buat dampingin transformasi perusahaan lebih jauh. Total nilai kontraknya $500.000. Gila. Dari potensi awal 15.000 jadi total $165.000 ya. 15K plus 65K plus 500K. Ini bukan cuma repeat bisnis biasa. Ini transformasi hubungan klien yang luar biasa. Kuncinya kayaknya di kemampuan lihat lebih jauh dari permintaan awal ya. Tepat. Dan keberanian buat nyampein temuan itu secara profesional, pakai bukti, dan modal kepercayaan. Coba kalau Wise cuma fokus ke penjualan pertama 15K coaching dan nggak mau repot gali lebih dalam atau ganggu klien pakai diagnosa beda. Potensi $550.000 lainnya ya lenyap gitu aja. Ini pelajaran penting nih buat kita yang dengerin. Seberapa sering kita cuma nerima order klien apa adanya tanpa bener-bener ngecek ini beneran solusi yang mereka butuh atau cuma gejala dari masalah lain yang lebih gede. Apa kita kadang terlalu fokus ke transaksi jangka pendek aja? Pertanyaan refleksi yang bagus banget. Nah, setelah berhasil bangun hubungan kuat dan bukti nilai, kayak kasus CEO tadi, langkah logis berikutnya yang penting banget kata Wise adalah ngubah sukses itu jadi aset lain, referensi. Wise bahkan bilang referensi itu standar platinum buat dapat bisnis baru. Kenapa istimewa banget? Karena sumbernya itu loh, referensi kan datang dari pihak ketiga yang udah dipercaya sama calon klien kita. Rekomendasi tulus dari kolega, teman, atau atasan yang puas sama kerja kita, itu bobotnya jauh lebih tinggi dibanding brosur, website, atau omongan kita sendiri. Ini kayak motong jalan pintas, langsung bangun kepercayaan awal. Tapi, ada tapinya nih. Yang penting banget digaris bawahi Wise. Referensi yang beneran bagus dan efektif itu lahir dari hasil yang nyata dan terukur. Bukan cuma karena kita akrab sama klien atau karena mereka suka sama kita. Klien ngereferensiin kita karena kita udah secara konkret dan terbukti bantu mereka capai sesuatu yang berharga buat bisnis mereka. Tujuan tercapai, masalah kelar, target kelewat, investasi balik modal. Itu dasarnya. Artinya, modal utama buat bisa minta dan dapat referensi berkualitas itu bukan sekedar hubungan baik atau chemistry, tapi bukti nyata kita udah deliver sesuai janji atau bahkan lebih. Kalau nggak ada bukti hasil yang kuat, minta referensi jadi aneh ya, nggak meyakinkan, kayak minta utang budi gitu. Tasiin. Kalau udah ada bukti hasil di tangan, minta referensi jadi lebih alami dan pede. Terus gimana cara praktis mintanya menurut Wise? Wise ngasih panduan simple dan etis kok. Pertama, soal kapan waktu yang pas. Cuma setelah kita jelas-jelas ngasih hasil nyata dan klien secara eksplisit ngakuin atau nunjukin kepuasan sama hasil itu. Jangan buru-buru minta pas proyek baru mulai atau baru kelar tapi dampaknya belum kerasa. Manfaatin pas lagi anget-angetnya, nilai itu dirasain. Kedua, gimana caranya? Tanya langsung aja, jujur, simple, nggak usah muter-muter. Contohnya, melihat hasil bagus yang kita capai bareng di proyek, sebutin proyeknya ini, saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak ya kolega atau kenalan Bapak Ibu di perusahaan lain yang menurut Bapak Ibu bisa dapat manfaat serupa kalau saya hubungin? Saya bakal seneng banget kalau bisa direkomendasiin 1 atau 2 nama. Ketiga, kenapa ini bagus buat semua? Framing. Sampaikan ini sebagai situasi win-win-win. Klien kita yang ngasih referensi kan seneng bisa bantu temennya dengan ngenalin kita. Temennya berpotensi dapat solusi, kita dapat prospek baru yang udah anget. Keempat, soal timbal balik.
Reciprocity. Ingatin diri kita, dan mungkin bisa juga secara halus ke klien, kalau ngereferensiin profesional yang bagus itu hal wajar kok di dunia bisnis. Kita kan sering rekomendasiin dokter, pengacara, atau bahkan warung makan langganan. Ya wajar kalau kita berharap hal yang sama. Pendekatan yang masuk akal banget ya. Profesional, nggak maksa, nggak kayak ngemis. Ini kayak bangun jembatan dari sukses yang udah ada ke peluang baru. Poin soal timing sama framing win-win-win itu penting banget. Jangan sampai baru presentasi proposal awal, udah nodong minta referensi ya. Harus ada hasil nyata dulu. Dan poin timbal balik itu juga bagus, ngingetin kalau ini tuh normal. Ada satu lagi contoh kasus dari Wise yang menarik. Ini nunjukin komitmen dia ke fokus jangka panjang, bahkan pas artinya harus ngorbanin duit jangka pendek. Dia pernah kerja sama klien gede, perusahaan Fortune 50, terus ada kebutuhan kerjaan mirip di cabang mereka di luar negeri. Nah, secara alami kan Wise bisa aja nawarin diri buat nanganin kerjaan internasional itu. Potensi fee-nya lumayan gede pasti. Tapi setelah dia analisis situasinya baik-baik, Wise malah ngasih rekomendasi beda. Dia saranin kerjaan di luar negeri itu mending dikerjain tim internal klien sendiri aja. Alasannya, biar hemat biaya perjalanan yang gede, plus bisa manfaatin dan ngembangin kemampuan tim internal klien yang udah ada di sana. Wah, berani juga ya. Nolak potensi duit yang udah di depan mata gitu. Terus dampaknya apa? Dampak jangka pendeknya ya jelas potensi pendapatan Wise saat itu berkurang. Tapi jangka panjangnya, wah, tindakan itu justru muatin banget posisi dia sebagai mitra strategis yang dipercaya, yang beneran mentingin klien di atas kantang sendiri. Ini ngebangun loyalitas sama trust yang luar biasa. Kemungkinan besar, tindakan ini malah ngasilin lebih banyak kerjaan yang mungkin lebih strategis dan lebih mahal, atau referensi yang lebih kuat lagi di masa depan, karena klien tahu integritas Wise tinggi. Ini contoh nyata mikirin penjualan keempat, yaitu bangun aset reputasi dan kepercayaan. Bener banget. Itu contoh integritas yang nyata ya, yang bangun fondasi hubungan jangka panjang. Jauh ngelampauin sekedar transaksi sesaat. Ini investasi dalam bentuk trust, yang pasti balik modal nanti. Oke, coba kita rangkum yuk beberapa poin penting dari obrolan kita soal bab 17 Alan Weiss ini. Pertama, penting banget jaga velositas, kecepatan yang terkontrol dalam proses penjualan. Bukan soal buru-buru, tapi pastiin tiap langkah penting, terutama dapat akses ke pembeli ekonomi dan bikin kesepakatan konseptual soal tujuan, ukuran, nilai, itu udah benar sebelum lanjut. Kedua, kekuatan strategis dari punya pola pikir penjualan keempat. Artinya, lihat lebih jauh dari sekedar proyek pertama. Fokus ke potensi bisnis berulang dan referensi jangka panjang yang nilainya bisa jauh lebih gede. Ini mungkin artinya, yaitu tadi, berani ambil deal awal yang lebih kecil, tapi bisa dieksekusi sempurna buat bangun fondasi trust yang kuat. Ketiga, kunci buat ngasilin referensi standar platinum itu bukan cuma hubungan personal yang baik, tapi pembuktian hasil yang nyata dan terukur. Referensi lahir pas kita udah beneran bantu klien capai tujuan mereka, sesuai ukuran dan nilai yang disepakati bareng. Minta referensi jadi langkah alami kalau udah ada bukti sukses. Dan mungkin pemikiran penutup yang paling penting dari bab ini ya, buat renungan kita semua, kalau Anda ngerasa kok susah ya dapat kerjaan lagi, atau rujukan dari klien yang udah ada, coba deh introspeksi, kata Wise. Kemungkinan besar masalahnya bukan di kualitas hubungan personal Anda sama klien, bisa jadi Anda teman baik mereka kok. Masalahnya mungkin ada di seberapa efektif Anda berhasil ngaitin kerjaan Anda secara jelas sama hasil bisnis yang terukur buat mereka. Apakah tujuan, ukuran sukses, sama nilai kontribusi Anda itu benar-benar jelas, disepakati, dan terbukti? Nah, ini kan jadi pertanyaan penting ya buat Anda yang dengerin. Seberapa jelas sih Anda sekarang ini kalau nentuin, ngelacak, dan nyampein nilai terukur dari kerjaan Anda di tiap interaksi sama proyek klien? Apa nilai itu masih ngambang aja, tersirat gitu? Atau udah jadi bagian eksplisit dari obrolan dan laporan Anda? Mungkin disinilah kunci buat buka pintu ke penjualan kedua, ketiga, dan keempat itu. Sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Mungkin deal terbesar yang bisa Anda menangin, itu bukan deal yang lagi Anda kejar sekarang, yang kelihatan jelas di depan mata. Bisa jadi, deal terbesar itu justru adalah penjualan kedua, ketiga, dan terutama penjualan keempat yang sekarang belum kelihatan, yang cuma bakal kejadian kalau Anda berhasil bangun fondasi trust dan buktiin nilai luar biasa di penjualan pertama ini. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa mulai ngeliat dan bertindak lebih jauh dari sekedar penjualan pertama dalam interaksi Anda sendiri mulai hari ini? Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.